Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Barokah Bodir jumpa kembali dengan Barokah Bodir. Kita channel Lamongan, Jawa Timur di channel Juna Barokah Bodir. Nah, pagi-pagi ini kita pas lagi kerja, kita jalankan cuaca lembab ya. Musim hujan, kemudian kita jalankan mesinnya, ada suara yang luar biasa keras, krok-krok kayak gitu ya. Ada debu-debu dari kertas bordir dan serpihan-serpihan benang itu sudah mengeras ya. Jadi kita akan bersihkan sehingga suaranya sangat keras ya. Dan itu membahayakan atau membuat perputaran rotari tidak lancar ya, mengganggu sekali. Jadi akan kita bersihkan ya biar jalannya enak lagi ya. Jangan lupa subscribe agar kita tetap eksis untuk menyuguhkan video-video menarik tentang pembordiran dan sekitarnya. Semoga bermanfaat ya, dan selamat menyaksikan. Baik, coba bisa didengarkan pemirsa suaranya yang kita jalankan, tapi nanti langsung kita hentikan ya. Nah, sekali lagi kita bagian bawah ya. Oh, ini M Origin berarti sangat apa? Oh, jadi ini geraknya memang keras ya. Loh, lagi. Coba. Nah, suaranya keras sekali ya. Jadi ini ada apa? Ada hambatan, bener-bener menghambat perjalanan perputaran rotarinya pemirsa. Jadi sampai M Origin. Baik, kita lepas tahanannya, tahanan di rotari kita lepas, kita keluarkan rotarinya dan kita akan bersihkan ya. Oke pemirsa, kita coba lepas rotarinya dulu ya. Jadi ini yang suaranya keras sekali tadi ada di posisi bagian tengah ya. Mungkin di kepala nomor 2 atau 3 ya. Cuman alangkah baiknya kita cek semuanya saja. Siapa tahu nanti ternyata juga kotor semua ya. Kita lepas rotarinya. Oh apa? Tidak perlu melepas rotarinya maksudnya. Mohon maaf. Kita lepas tahanannya saja. Ini tahanannya kita lepas dulu. Kalau milik Anda ini tidak pakai baut min ya, silakan pakai kunci yang pas saja, intinya begitu ya. Kebetulan milik saya pakai baut min ya. Nah, kita lepas tahanannya. Ini tahanannya kalau kita bilang. Kita lepas dulu. Kita ambil skocinya. Skocinya sudah kita ambil ya. Nah, ini lihat. Nah, ini saya dorong ini sangat nah, ini keras pemirsa. Ini nggak bisa diputar, pakai jari berat. Wah, ini berat sekali. Nah, ini bayangkan sekeras ini, terus dinamo disuruh muter. Ini 6 kepala. Mending ya, 6 kepala ya. Coba kalau ini mesin 12 kepala, betapa ngoyonya atau betapa beratnya. Oh, ini nggak bisa, keras sekali ini. Betapa ngoyonya si dinamo tadi menggerakkan ini. Potensi merusak dinamonya ini ya tinggi ya. Terus hasil putarannya rotari tidak maksimal, sehingga jelas ini mengakibatkan hasil bordirnya juga kurang bagus. Nah, ini kita lihat. Nah, ini sebentar saya ambil supit dan kita ambil senter agar Anda lebih jelas sekali dekat masuk ke dalam apa yang saya maksud, membersihkan rotari sampai ke dalam-dalamnya ya pemirsa ya. Sebentar. Oke, kita sudah zoom ya. Kita sudah zoom dekat sekali. Nah, ini terkadang bagian-bagian yang susah untuk dikompresor ya. Atau mungkin kompresor saya kurang keras ya.
Bisa saja kalau kompresornya kurang keras. Ini nggak boleh seret, pokoknya ini harus lancar. Nah ini seret ini. Nah ini ada yang menghambat. Nah krek 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 kali 6 kali. Nah 6 kepala krek semua keras. Nah ini wah keras sekali. Jadi ini tajam ya pemirsa. Ini tajam kalau kita dorong pakai jari, kadang jari kita yang lubang nanti. Kena ini juga, ini tajam. Jadi hati-hati. Nah, bisa lihat ini pemirsa. Ini ada lubang-lubang kecil. Nah ini kita bersihkan pakai jarum. Coba dicek nanti ya. Ini zoomnya agak ngeblur tapi insya Allah masih kelihatan lah. Berarti ini terakhir 4 biji mas ya? Iya. 12 pin 3 kan? Kita jalan itu 36 40 cuman. Berarti sebelah tak nih. Ini 4. Iya gak apa. Jadi ini ada garis-garis lubang di sini, ini kita bersihkan ya. Ada berapa titik ini ya. Ini kalau sudah keras ini di kompresor susah. Nah, gara-gara kecil ini dok, jadi nggak lancar. Nah, lihat sudah bisa muter enak kan? Habis ini tinggal kasih oli. Nah ini yang saya maksud. Tapi sebelum dioli nanti kita kompresor dulu semuanya ya, biar sekalian bersih bagian yang lainnya. Jadi jangan sepelekan hal-hal kecil seperti ini ya. Nah, nanti kita akan bantu kompresor untuk finishingnya ya. Nah ini sudah bisa muter lancar, berarti sudah tidak ada hambatan di bagian rongga-rongga kecil ini ya. Nah ini ada kadang keras sekali sampai kayak batu ini. Ini harus bersih ya. Oh ini masih ada nih, sebentar. Dan sebenarnya yang harus kena oli itu ini pemirsa. Bagian sini tuh harus kena oli. Biasanya disemprot oli bagian rotarinya itu di sini. Ini harus kena oli tapi jangan banyak-banyak. Nanti kalau kena benangnya itu jadi basah ya. Kadang bisa kotor kena oli. Nah, ini kita bersihkan. Nah, udah lancar sekali. Tinggal semprot. Habis disemprot nanti kita kasih oli ya. Coba bayangkan tadi dengan ini perbedaannya jauh. Tadi diputar gini aja nggak bisa. Sekarang sudah. Nah, enak kan? Nah, lancar. Kita semprot sekalian pakai kompresor ya. Bidang ini janjian buatan mas. Kali dia pergi wonten yang ngingalin apa? Butike. Sak keluarga bapak ibu anak tiwas ngwerek seneng. Anaknya dijak nyanyi kelambi lah mas. Tutupan tak warani ngelamongan itu. Terus jawabannya budal jam piro lagi mas.
tasik nginceng-nginceng ngoten ning kaca. Penasaran. Dukot yang bundi nih. Wah. Nah, ini Mbak Fidan. Ora takut-takut sih dapat. Suami nginceng ning kaca lho. Penasaran ya. Saya langsung metu nih Mbak. Sudah kita bersihkan, kemudian kita oli ya, kita semprot oli ya. Jadi kita semprot bagian ini, jadi jangan sampai gesekan dari cangkang, kalau aku bilang cangkangnya rotari, kemudian ini isinya ya, ini isinya, ini cangkangnya. Gesekan antara cangkang dan isi ini seharusnya selalu kondisi basah atau ada olinya ya, biar tidak seret. Maka yang harus kita kasih oli adalah bagian sininya ya. Kita semprot sedikit saja. Oke. Nah. Oke. Nah, lancar jaya. Baik, ini sudah selesai, tinggal kita kembalikan penahannya ya. Kita tinggal kembalikan penahannya ini. Nah, ini penahannya. Nanti kita akan kembalikan. Ini mesin kerja sama saya sudah 14 tahunan ya, alhamdulillah masih oke. Sinsim ya, Sinsim 6 kepala. Udah tua ini mesinnya, pemirsa. Tapi meskipun tua, yang penting perawatannya. Kemudian nanti kalau yang rusak rotari ya kita ganti rotari baru. Kalau pemotongnya rusak, pemotongnya kita ganti baru. Yes, seperti itu aja. Jadi kita rawat ya. Sambil mengasah otak agar selalu bisa mencari solusi dari masalah-masalah mesin yang kita hadapi. Nah, begitu. Oh, ini ada
kotoran lewat. Dan ini udah lancar. Kita coba di kepala yang lain ya. Siapa tahu ada yang lebih kotor dari ini tadi, agar bisa jadi perhatian ya. Baik, kita coba di kepala yang lain. Oke, kita coba di kepala nomor 4 ya. Nomor 5. Seperti tadi kita lepas rotari, kita lepas tahanannya. Soalnya nanti ini 6 kepala harus kita bersihkan semua pemirsa. Kita coba ini. Oh, ini lancar. Ini lancar. Lancar. Meskipun suaranya agak kocak. Ini padahal rotari anyar ya nomor 5 ini. Ini rotari baru padahal. Lancar banget ini. Tapi tetap kita cek daripada nanti kotor juga ya. Ini mumpung sudah dibuka. Nah, ini rongganya ini masih bersih. Ini juga bersih. Ini agak kotor satu ini. Nah kan, ada serbuknya kan, mengeras ini. Serbuknya mengeras di dalam garis-garis rongga ini. Ini sudah kita bersihkan. Jadi kalau ada bunyi mesin kayak tadi jangan diteruskan ya pemirsa. Kasihan sinamunya. Ini bukan masuk kategori rewel ya mesinnya. Ini memang kategori dalam perawatan rutin ya, yang kita memang belum bisa melakukan dengan rutin ya pemirsa. Kemarin habis ganti fan bel baru, bearing baru, sudah oke. Nah, ini kotor. Nah, ini bukan masalah. Ini memang harus dirawat, harus dibersihkan. Ini sudah bersih, kita cukup kompresor aja nih ya.
puas. Oke, sudah bersih. Wow, lancar sekali ya. Ini saja misalnya cuma 2 kita bersihkan, suaranya sudah berbeda. Suaranya sudah lebih lembut ya. Tapi janganlah ya, sekalian kita bersihkan semua biar nanti jalannya bisa bagus, hasilnya juga lebih bagus ya. Selanjutnya kita kasih oli seperti tadi. Kebanyakan tapi tidak apa-apa wis. Nah, bagian dalamnya sini, jadi gesekannya ini biar lembut ya, biar tidak mudah aus. Alhamdulillah lancar, tinggal mengembalikan tahanannya. Baik pemirsa, sekarang bagaimana sih mengembalikan tahanannya? Karena terkadang kalau tidak pas itu mengembalikan tahanan rotari itu benangnya bisa bundel ke bawah, bisa narik ke bawah ya. Jadi kita coba tahanannya kita kembalikan, atau saya bersihkan dulu semuanya ya. Cuman yang kita ambil video cuman 2 kepala saja, yang lainnya tidak saya ambil video, kelamaan nanti. Jadi cuman 2 ini yang saya video, tapi habis ini kita akan tunjukkan cara memasang tahanannya ya. Tapi saya tak bersihkan dulu kepala yang lainnya. Begini kita pasang tahanannya. Nah. Ada poin yang harus diperhatikan ketika waktu pemasangan tahanan. Ya, pemasangan tahanan, bukan tahanan penjara ya, maksudnya tahanan ini ya. Ini harus lurus ya, pemirsa. Jangan sampai gini atau terlalu ke atas. Ini usahakan lurus, datar. Kemudian tahanannya kita tekan pas ya, mentok ya. Setelah mentok kita kencengin bautnya, tapi jangan terlalu rapat dulu. Nah setelah ini harus ada kerenggangan. Ini yang paling fatal. Biasanya kurang jeli di sini, akhirnya benangnya selalu ke bawah, benangnya selalu ruwet di bawah sini ya. Jadi antara tahanan ini dengan rotari harus ada renggang, serenggang benang itu bisa masuk pemirsa. Jadi benang harus bisa masuk ke sini lewat sini. Jangan sampai benang terhambat. Kalau benangnya terhambat gara-gara ini terlalu nempel, maka benangnya akan ribet di sini, akan menggumpal di sini, dan yang terjadi narik ke bawah,
bordir apa kain yang di atas yang dibordir jebol, atau kadang karena menggumpal ini benang penuh di sini, jarumnya putus karena kena gumpalan benang. Jadi ini harus ada rongga antara ini tahanannya dengan ini. Videonya jelas kan? Jelas. Jadi ada rongga antara tahanan dengan rotarinya. Nah, untuk mengecek atau menyetel keronggaannya, kita sebenarnya selama ini kita pakai feeling pemirsa. Saya tidak pernah dapat teori harus berapa mili atau enggak pernah. Kita pakai feeling saja ya. Yang penting benang itu bisa masuk ya. Atau itu bisa pakai jalan untuk benangnya bisa bergerak ya. Nah, caranya kita paskan dulu untuk menyetelnya. Kita paskan, ini sudah mentok ya. Ini sudah nempel mentok, jadi tidak ada rongga. Kemudian kita siapkan obengnya. Nah, kita tahan pemirsa ya. Kita tahan dengan nahan seperti ini ya. Ketok gini. Kita tahan, kita kendorin bautnya. Kita angkat sedikit. Nah, angkat maksudnya kita tarik sedikit begini. Kita tarik begini. Ketok di sini. Kita tarik seperti ini agar terjadi tadi kan nempel gini ya, nempel. Jadi nanti kita ronggakan sedikit gini. Jadi yang asalnya nempel kita buat dia rongga agak longgar sedikit saja, asal benang bisa bergerak di situ ya. Kita ulangi lagi, kita kendorin, kita rapatkan dulu, ini sudah rapat ya. Kemudian kita kasih longgar sedikit. Nah, kita feeling saja, kita rasakan, oh ini kira-kira benang sudah bisa masuk ini atau sudah bisa lewat ini. Nah, ini sudah kita tahan dan kita kencingin. Jadi fungsi jari nanti menahan ini agar tidak bergerak ketika dibaut dan menahan posisi agar posisi rongganya bisa stabil sesuai yang kita inginkan atau sesuai feeling kita. Jadi kalau nggak ditahan ketika dibaut biasanya ini robah ya. Jadi kita tahan dan kita kencengin. Sudah, insya Allah ini sudah oke. Nanti pembuktian ini oke atau tidak ketika kita jalankan, perjalanan benangnya sudah normal. Tapi kalau nanti masih menggumpal di sini, berarti yang terjadi adalah terlalu longgar atau terlalu mepet kepada rotari. Sudah gitu aja, nanti seperti itu. Nanti kita akan coba jalankan ya. Tapi sebelumnya kita pasang semua dulu untuk tahanannya ya, tahanan dari semua kepala, karena sudah kita lepas semua. Jadi nanti kita pasang dulu, habis itu kita jalankan. Kita kembalikan skocinya. Oke, rotari sudah lancar, sudah kita bersihkan semua, sudah kita kasih oli di bagian rongga-rongga ini, tahanannya juga sudah kita kembalikan, dan sudah ada rongga antara tahanan dengan rotari, sehingga benang ini bisa lewat sini untuk ditarik ke atas dan memasukkan benang dari atas ke bawah dan menarik benang putih dari bawah ke atas. Ini sudah ada rongganya, jadi insya Allah ini sudah tidak bundel di sini, tapi nanti akan kita buktikan dengan dijalankan ya. Oke, ini sudah selesai semua. Ini kita pada posisi kepala nomor 1 paling ujung ya. Rotari sudah bersih, kemudian tahanan juga sudah kita kembalikan seperti tadi. Sekarang kita tinggal coba untuk menjalankan apakah posisi tahanannya sudah bagus apa belum ya. Kalau nanti sudah bagus berarti ini bisa berjalan bordir dengan normal ya. Nanti akan kita cek satu persatu mulai dari kepala nomor 1 dulu ya. Pemirsa, di samping rotarinya tadi yang kotor ya, ada yang bikin macet di situ karena debu-debu yang mengeras. Perlu dicek juga di bagian belakang ini pemirsa ya. Karena ini juga potensi bikin macet juga ya. Nah, ini tadi setelah kita lihat kering ya. Ada sponnya kayak gini. Nah, ada spon kayak gini pemirsa. Ini spon yang panjang kita taruh di bagian sini, sesuaikan tempatnya. Ada yang pendek kayak gini ya. Nah, ini untuk tampungan oli ya. Kalau ini sampai kering pemirsa, kalau ini sampai kering ini bahaya. Ini nanti ada lubang di sini ini untuk turun ke as ini ya. As ini dari gigi nanas ini, kemudian ada as masuk ke rotari. Nah, di sini rotari ada as. Nah,
as ini butuh lumas, butuh oli. Olinya dari mana? Dari sini. Di sini ada lubang, ini masuk perlahan-lahan. Kalau ini sampai kering, spotnya kering, ini harus diisi ulang kembali. Jadi setidaknya 2 bulan atau 1 bulan dibuka, yang belakang ini tutup plat yang belakang dibuka, dicek. Kalau ini masih basah, berarti olinya masih bekerja. Kalau sudah kering, segera dikasih oli biar bisa melumasi atau bisa melicinkan, ya melumasi lah ya, as ini yang masuk di dalam sini biar aman dan tidak terjadi hambatan atau jalan yang berat ya, seperti itu ya. Baik, ini sudah kita lumasi dan tinggal kita tutup. Kemudian rotari juga sudah rampung semua tadi, tinggal nanti setelah ini kita coba ya. Kita kembalikan dulu semula ini ya. Jadi ini kita kasih oli, kita kasih sponnya dulu. Nah, kita penuhi dengan oli ya. Oke, sampai penuh cukup. Nah, seperti itu pemirsa. Nah, setelah ini nanti kan kita tutup. Itu akan bertahan sampai beberapa bulan ya. Atau kalau mau dicek 2 bulanan lah ya. Seperti itu. Baik pemirsa, pembersihan skoci dan lali namanya apa tuh, rotari ya Allah. Pembersihan bearing skoci dan rotari sudah. Kemudian tadi sudah dikasih oli bagian gear nanas belakang juga sudah kita kasih oli. Sekarang kita lanjutkan untuk proses melanjutkan pekerjaannya. Oke, insya Allah sudah halus, nanti suaranya sudah enggak ada hambatan. Baik pemirsa, kita akan cek tahanan yang kita pasang apakah sudah pas atau terlalu dekat atau terlalu jauh ya. Nanti barometernya di sini pemirsa. Kalau ini benangnya bundel, berarti penempatan tahanan ini kurang pas nyetelnya ya. Jadi nyetel tahanannya nanti akan kita setel ulang kalau sampai terjadi bundel di sini. Bundel itu apa ya? Ruwet atau ngumpul di sini ya. Benangnya ngumpul di sini, ruwet. Ya, bundel, ruwet, ya pokoknya wol di sinilah ya. Tidak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Seperti itu ya. Sebentar kita akan coba. Coba Mas Hasan, jalankan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jarumnya belum dirubah. Stop dulu, enggak apa-apa, tenang. Stop. Nah, jarumnya dipindah nomor 1 dulu. Pelan. Nah, kita cek tidak ada terjadi pembundelan atau benangnya tidak bundel di situ ya. Nah, tidak bundel di sini berarti ini setelan tahanannya sudah oke ya. Sudah bagus. Kalau kurang pas pasti bulat di situ benangnya ya. Jadi ini sudah clear, sudah jelas. Penempatan tahanan ini sudah benar, jarak antara rotari dengan tahanannya sudah oke, sehingga posisi benang kondisi benang tidak terjadi bundel di situ ya. Kita cek di kepala yang lain ya pemirsa. Oke, kepala nomor 2 juga aman, tidak ada bundelan benang di sini ya. Nomor 3, 4, alhamdulillah semuanya aman. Jadi kita anggap sudah selesai pemirsa. Jadi itu tadi ada kasus ketika mesin dijalankan, ada suara
grok-grok keras ya, seperti ada gesekan yang tidak wajar. Itu terjadi karena adanya kotoran yang sangat keras sudah ngumpul di sela-sela rotari ya, bagian dalam yang sudah saya tunjukkan tadi. Dan itu harus dibersihkan pakai jarum, pakai kompresor juga. Setelah itu dibersihkan, kita juga cek pelumas di bagian bosing atas ya, gear gear nanas tadi ya, bosing bagian tengah itu yang menuju ke rotari. Kita cek pelumasannya, kalau kering maka kita harus kasih oli biar lancar perjalanannya. Baik pemirsa, ini perjalanan sudah oke, sudah halus suaranya, dan kita melanjutkan pekerjaan untuk menyelesaikan tugas kita. Terima kasih, semoga bermanfaat videonya ya. Kalau ada masalah coba ditangani sendiri sambil belajar ya, jangan mudah menyerah. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jalan-jalan.